Harga cabai di pasar tradisional Kota Pelaihari kembali alami kenaikan. Namun sebaliknya harga bawang merah justru mengalami penurunan drastis. Untuk menambah kemampuan serta kekompakan tim Forwarnas Kalsel, cabang olahraga biliar melakukan uji tanding ke Bali. Di akhir segmen, kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuan PM Sabarataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputar iNews Kalsel hari ini Senin 29 Juli 2024. Saya Riana Anissa. Inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Harga cabai di pasar tradisional Kota Pelaihari kembali alami kenaikan mencapai Rp20.000 per kilogram. Namun sebaliknya harga bawang merah justru mengalami penurunan drastis hingga 50%. Setelah sempat turun sekitar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram 2 pekan lalu, saat ini harga cabai di pasar tradisional Kota Pelaihari kembali alami kenaikan. Untuk cabai jenis Mutiara Bumi tembus Rp75.000 dan cabai jenis Tanjung atau Taji mencapai Rp70.000. Sedangkan cabai keriting naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai ini terjadi sudah sekitar 2 minggu lalu. Diduga karena dipicu kurangnya pasokan dari luar pulau, seperti Sulawesi dan Pulau Jawa. Saat ini cabai yang beredar merupakan cabai pasokan petani lokal. Sekarang sudah 70. Iya, 70 sekarang. Untuk jenis Tanjung. Tanjung dan Kalau Mutiara Bumi 75. 75. Sudah ada sebulanan lah, setengah bulanan lah. Masalahnya apa aja? Dari pemasok. Pemasok Jawa nggak ada, jadi lokal aja. Sementara itu harga bawang merah untuk kualitas bagus sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram. Sekarang turun drastis dan berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Untuk bawang merah kualitas rendah saat ini dijual Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sebelumnya sempat menyentuh harga Rp35.000 per kilogram. Menurut salah satu pemasok bawang merah, anjloknya harga salah satu bumbu dapur ini tidak terlepas dari membanjirnya pasokan dari daerah asal. Menurut Syaiful, saat ini di Bima dan Pulau Jawa serta Sulawesi sedang panen raya bawang merah. Karena ini sudah mulai panen raya. Bima panen, Jawa panen, Sulawesi panen, sehingga menurun. Jadi sekarang berapa nih partaian? Ini partai tergantung, yang besar itu sekitar 16-an. Ya. Yang di bawah lagi 14 sama 10-an. Selain kedua jenis barang tersebut, minyak curah juga mengalami kenaikan menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp15.000 per liter. Sementara untuk minyak kita kemasan 2 liter yang sebelumnya Rp30.000 naik menjadi Rp33.000. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Tanah Laut menggelar sosialisasi hasil Pilkada 2024 tingkat kabupaten serta tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tala tahun 2024. Acara diisi dengan pembahasan materi yang disampaikan narasumber dari KPU hingga Kesbangpol Tala. Tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden sudah berakhir. Komisi Pemilihan Umum KPU Tanah Laut saat ini tinggal menghadapi tahapan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang. Guna mematangkan kesiapan KPU Tanah Laut menggelar sosialisasi hasil Pilkada 2024 tingkat kabupaten, serta tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tala tahun 2024 Kamis siang.
Acara diisi dengan pembahasan materi yang disampaikan narasumber dari KPU Tala, PN Plehari, Polres Tala, Kejaksaan Negeri Tala, dan Kesbang Pol Tala. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ketua Komisioner KPU Tala Rudi Pratikno mengatakan, selain sosialisasi, saat ini pihaknya juga tengah menjalani pencocokan dan penelitian coklit serta tahapan pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Ia menyebut bulan depan akan diumumkan bakal calon yang akan mengikuti pilkada di Tanah Laut. Selanjutnya kita saat ini persiapan untuk menghadapi pendaftaran pencalonan yang mana nanti kita akan mengumumkan pada tanggal 24 sampai 26 Agustus kita akan mengumumkan pendaftaran calon, dan tanggal 27 sampai 29 dibuka untuk pendaftaran calon pemilihan sebagai kepala daerah. Seperti diketahui hingga saat ini baru ada satu pasangan yang melakukan deklarasi sebagai Bacabub dan Bawacabub Tala, yakni pasangan Rahmat Trianto dan Muhammad Zazuli yang diusung 6 parpol. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Untuk menambah kemampuan serta kekompakan, tim Porwarnas Kalimantan Selatan cabang olahraga biliar melakukan uji tanding dengan tim Porwarnas Biliar Provinsi Bali di Obrigado Bali. Pada Porwarnas nanti, tim Kalsel menargetkan 2 medali emas pada cabur biliar. Setelah melakukan latihan rutin selama berbulan-bulan, tim cabur biliar Porwarnas Kalsel kembali melakukan uji tanding. Kali ini tim Kalsel melakukan uji tanding melawan tim Porwarnas Biliar Provinsi Bali di Obrigado, Bali, Kamis malam. Ketua Siwo Bali, Joko Purnomo mengatakan dari 14 cabang olahraga yang dilombakan, tim Siwo Provinsi Bali mengirim puluhan atlet untuk 7 cabang olahraga yang diikuti. Salah satunya tim cabur biliar. Ia berharap kontingen Bali bisa memperbaiki peringkat dari tahun lalu. Tidak melakukan seleksi lagi. Jadi berdasarkan hasil seleksi waktu Porwarnas Malang, kami pakai atletnya di Porwarnas Kalsel. Ya sebagian besar campur di tenis meja, tenis lapangan, biliar apalagi. Jadi semua atletnya yang dari Malang dulu, hasil seleksi Malang dulu. Kalau Bali kemarin waktu di Malang ada di posisi 8 ya, 1 emas, 1 perak, di bawah Kalsel kayaknya. Jadi ya kami berharap nanti Bali sendiri berharap di Kalsel bisa lebih bagus lah. Sementara itu, Koordinator Cabur Biliar Porwarnas Kalsel, Diki, menyebut kesiapan atlet Kalsel sudah sangat matang dan optimis dengan hasil yang bagus pada Porwarnas nanti. Pihaknya menargetkan 2 medali emas pada cabur biliar. Target maksimal kita ada 2 emas lah untuk cabur biliar yang ada 4 nomor yang akan dilakukan pada Porwarnas nanti Agustus. Untuk materi pemain saat ini cukup baik karena mereka sudah rutin dan juga beberapa kali mengikuti perwadah. Sekedar diketahui hampir setiap pelaksanaan Porwarnas, tim biliar Kalimantan Selatan selalu mendapat medali. Dari Bali, M. Ahyar, iNews melaporkan. Puluhan siswa dan siswi dari berbagai sekolah jenjang SLTA sederajat di Kabupaten Tanah Bumbu yang lolos seleksi sebelumnya kini menapaki tahapan final dalam kegiatan pemilihan Duta Lingkungan Hidup Arutmin 2024 belum lama tadi di Batu Licin. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT Arutmin Indonesia Tambang Batu Licin Satui disupport Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tanah Bumbu menggelar pemilihan Duta Lingkungan Arutmin 2024 belum lama tadi. Puluhan siswa dan siswi dari berbagai sekolah jenjang SLTA sederajat di Kabupaten Tanah Bumbu yang lolos seleksi sebelumnya kini menapaki tahapan final. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mereka yang terpilih nantinya akan bertanggung jawab dalam sosialisasi ke masyarakat dan memberikan contoh yang baik dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, dalam kegiatan ini setidaknya ada 4 poin penting yang menjadi isu. Pertama adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan anak sekolah.
Kedua, juga partisipasi aktif khususnya bagi para pelajar, bagaimana perannya dalam menjaga lingkungan. Kemudian ketiga, harapannya dengan adanya duta lingkungan ini bisa menjadi teladan di lingkungan mereka, baik di sekolah maupun di tengah bersosialisasi di masyarakat. Terakhir, poin keempat, dari generasi Z ini muncul ide dan gagasan kreatif bagaimana sampah bisa berguna dan tak sekedar dibuang seperti sekarang ini. Mewakili dari pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada PT Arifin Said Batulicin maupun Satwe yang sudah melaksanakan pemilihan duta lingkungan ke Kabupaten Tanah Bumbu. Paling tidak kan harapan kami dari duta lingkungan yang terpilih bisa menjadi corong memang terkait perlindungan lingkungan hidup baik itu di sekolah maupun di tingkat masyarakat. Mungkin ada momen-momen tertentu nanti kami akan melibatkan mereka. Lingkungan hidup baik itu ke skala teman-temannya di tingkat sekolah ya ataupun nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke masyarakat umum, mereka akan terlibat aktif di dalam memberikan penyuluhan, kemudian juga yang minimal juga mereka menjadi teladan. Setelah melalui penilaian tim juri, finalis asal SMA IT Ar-Rasyid Sri Sumayani berhasil menyabet predikat sebagai Duta Lingkungan Hidup Arutmin kategori Putri. Sedangkan Sahrul Mubarak dari Mantanah Bumbu meraih Duta Lingkungan Hidup Arutmin kategori Putra. Dan juara 1 Lomba 3R disabet SMAN 2 Simpang 4. Rencananya pemilihan serupa akan digelar konsisten setiap tahunnya. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pecinta kuliner di Kabupaten Tanah Bumbu kini memiliki pilihan alternatif jika ingin berburu makanan setelah hadirnya teras seafood di Batulicin belum lama tadi. Resto yang dulunya bernama Sawangi itu menambah pilihan menu untuk mengakomodir selera lidah konsumen. Kehadiran teras seafood restoran di bawah bendera manajemen Hotel Ebony Batulicin menambah daftar pusat kuliner beragam jenis hasil laut seperti ikan, udang maupun cumi. Tersedia untuk bakaran atau gorengan hingga asam manis. Kuliner lain yang tersedia perpaduan masakan ala Jepang dan Italia seperti sushi, Japaniaki, dan pasta. Manajemen sengaja menggeser konsep yang sebelumnya dominan hidangan Nusantara untuk mengakomodir selera lidah konsumen. Selain itu, ada pula hidangan penutup, diantaranya aneka ragam puding hingga berbagai kue yang bakal bisa menyenangkan pengunjung. Untuk menu andalan sendiri berupa masakan jenis grill ikan ekor kuning karena menjadi favorit para pengunjung. Jadi kita rubah untuk konsepnya menjadi aneka ragam untuk makanan seafood. Ya, ada ikan, kemudian juga ada cumi, ada udang, hidangan dessert untuk aneka ragam untuk puding, kue-kue, dan semuanya menyenangkan. Untuk menu andalannya sendiri adalah kita punya grill untuk ikan ikan bakar, hidangan laut. Itu kita punya ikan ekor kuning yang jadi favoritnya. Salah seorang pengunjung mengatakan walau dihidangkan dan disajikan secara modern dan elegan, untuk bisa menyantap semua kulinernya tak harus merogoh kantong dalam-dalam, karena harganya masih terjangkau. Baginya teras seafood cukup recommended bagi pecinta kuliner. Top banget ya, sangat recommended ya? Ya, recommended banget, kalian harus coba. Oke, kalau untuk harga gimana? Harga worth it sih. Terjangkau aja ya untuk kalangan ya. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati kelezatan dan kemewahan teras seafood Sawangi Restoran, bisa mampir ke tempat ini. Hanya saja bukanya setiap 1 pekan sekali, yakni setiap Minggu malam dari pukul 19 hingga 22 WITA. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Setelah ini, kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah masjid tertua di Kalimantan Selatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel.
people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Kalah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terima kasih, tetap bersama kami. Sejarah masuknya Islam di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari keberadaan Masjid Sultan Suryansyah di Kuin, Banjarmasin. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Kerajaan Banjar. Masuknya Islam di Kalimantan setelah Pangeran Samudra masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Masjid Suryansyah memiliki bentuk arsitektur tradisional khas rumah Banjar. Bangunan awal berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 15 x 15 meter. Ornamen dan kaligrafi seperti masjid di Pulau Jawa menghiasi hampir setiap sudut masjid. Sisi-sisi masjid memiliki 17 pintu dengan 5 pintu utama di samping dan di depan masjid. Warna hijau dan kuning masjid mewakili warna mimbar masjid yang masih asli hingga saat ini. Di dalam masjid ada 4 buah tiang penyangga dari kayu ulin. Kayu ulin merupakan jenis kayu paling kuat yang terdapat di Pulau Kalimantan. Setiap unsur bangunan Masjid Suryansyah memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Mimbar Masjid Suryansyah juga masih asli, tidak ada perubahan sama sekali. Bentuknya seperti tangga dan memiliki ukiran kaligrafi dan ornamen khas Banjar. Mimbar seluruhnya terbuat dari kayu ulin dan menjadi ciri khas mimbar masjid di Kalimantan Selatan. Mimbar ini hanya dipakai khutbah ketika sholat Jumat. Empat tiang penyangga juga memiliki makna mendalam. Angka 4 mewakili jumlah huruf, lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ukirannya terdapat lambang bunga melati yang berarti agama Islam adalah ajaran yang harum. Di sisi melati ada kipas sebagai simbol Islam itu sejuk. Di atas tiang terdapat ukiran lipan yang merupakan lambang kerajaan Banjar ketika berperang. Ada beberapa ornamen yang mengandung mengandung filsafah. Itu diantaranya seperti ukiran yang berada di atas itu melambangkan kewibawaan seorang sultan. Kewibawaan seorang sultan cuma dengan menyadarkan sifat tawadhu beliau, rendah hatinya. Artinya beliau tetap bermasyarakat sebagaimana orang layaknya bermasyarakat. Di antaranya yang membuat mimbar itu Haji Muhammad Ali Al-Banjari. Haji Muhammad Ali Al-Banjari, nakas di sini ada dituliskan nakas Haji Muhammad Ali Al-Banjari, dan dapat diselesaikan oleh beliau pada hari Selasa. Hari Selasa, tangganya 27 Rajab, tahunnya 1292.
Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansyah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Let's say thank you Allah for blessing us with good life in this world, and insyaAllah hereafter. Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansyah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Lokasi awal masjid berada di tepi Sungai Martapura. Karena terjadi erosi sungai, maka pada tahun 1932 dipindahkan ke Kelurahan Antasan Kecil Timur, sekitar 200 meter dari lokasi awal. Pada tahun tersebut pembangunan masjid dilakukan dengan swadaya masyarakat yang menolak bantuan Belanda dalam membangun masjid. Eksterior Masjid Jami tidak berbeda dengan Masjid Sultan Suryansyah, berbentuk segi empat dan ada teras sebagai pendopo masjid. Arsitektur ini hampir sama dengan gaya masjid yang berada di Pulau Jawa. Hal tersebut mungkin disebabkan masuknya pengaruh Islam di Kalimantan berasal dari Kerajaan Demak. Bahan dasar konstruksi masjid terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin atau kayu besi adalah kayu khas Kalimantan yang semakin lama akan semakin kuat. Warna hijau dan kuning mendominasi eksterior masjid yang melambangkan ciri khas Kerajaan Banjar. Awal masjid ini berdiri di dekat Kali Martapura. Jaraknya antara Kali Martapura dengan masjid yang ada ini kurang lebih 250 meter. Tapi karena di situ ada erosi, terjadi erosi sehingga masjid itu dipindah ke sini. Awal pembangunannya di masjid yang lama itu tanggal 17 Syawal hari Ahad, hari Sabtu, 17 Syawal hari Sabtu tahun 1195 Hijriah. Masjid Jami Banjarmasin berdiri di area tanah seluas hampir 2 hektar. Kawasan masjid digunakan untuk kegiatan agama Islam seperti pengajian rutin, majelis taklim, dan kegiatan lainnya. Bangunan masjid berukuran 40 x 40 meter dan bisa menampung sekitar 1.500 jamaah. Penyangga utama terbuat dari kayu ulin sebanyak 17 buah serta terdapat 4 pendopo sebagai pintu utama dengan atap berjenjang 3 lantai. Peninggalan sejarah Masjid Jami yaitu mimbar yang berciri khas dan berornamen Banjar, beduk masjid dan sumur tempat mengambil air wudhu pada tahun 1934. Pada awal mula masyarakat mengambil air wudhu di sungai yang mengalir di Banjarmasin. Karena itu masjid tua di Banjarmasin didirikan di dekat sungai. Sumur tersebut hingga kini tidak pernah kering walaupun terjadi kemarau panjang. Pada prasasti yang terdapat di mimbar Masjid Jami tertulis tanggal pembangunan masjid pada 17 Syawal 1195 Hijriah. Mimbar ini mirip dengan bentuk mimbar Masjid Sultan Suryansyah. Beduk masjid berbahan kayu ulin juga berasal sejak masjid berdiri. Beduk tersebut sempat terabaikan di bagian belakang masjid setelah pindah lokasi. Penemuan beduk tersebut berdasarkan petunjuk dari seorang ulama dari luar Banjarmasin yang menyatakan beduk tersebut adalah peninggalan awal Masjid Jami. Beduk tersebut kini hanya digunakan pada sholat Jumat dan peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan. Ya pemirsa, di pusat kota Martapura berdiri megah Masjid Agung Al-Karomah Martapura yang dibangun pada tahun 1863 Masehi. Ini menjadikannya masjid ketiga yang tertua di Kalimantan Selatan. Sejarah pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura berawal seorang ulama besar Asia, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Guru Kalampayan, yang ingin membangun masjid untuk mempersatukan masyarakat Islam Martapura dalam beribadah ketika masa penjajahan Belanda. Pembangunan masjid membutuhkan 4 tiang soko guru sebagai penyanggah utama masjid.
Tugas pun dibebankan kepada Haji Muhammad Apip alias Datu Landak untuk mencari kayu ulin yang berada di perkampungan Dayak, Kalimantan Tengah. Perjuangan Datu Landak dan rombongan ke Kalimantan Tengah akhirnya mendapat kayu ulin yang panjang dan berat itu ke Martapura melalui Sungai Barito. Al-Karomah ini didirikan atas inisiatif tokoh-tokoh ulama, yakni pada tahun 1280 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1863 Miladiah. Tokoh-tokoh masyarakat itu berunding untuk memiliki masjid yang permanen. Karena sejarahnya pada sebelum itu masjid itu pernah ada dan dibakar oleh Belanda. Nah, sehingga karena masyarakat Martapura masyarakat agamis, maka timbul pemikiran dari tokoh-tokoh orang kaya, masyarakat, ulama dan sebagainya untuk membangun sebuah masjid yang permanen. Akhirnya diputuskanlah membangun masjid itu, gitu ceritanya. Pada awalnya Masjid Al-Karomah dibangun berbentuk bujur sangkar dengan 4 tiang penyangga utama dengan tinggi sekitar 20 meter. Luas masjid pertama kali yaitu 37,5 kali 37,5 meter, dan selain tiang penyangga, peninggalan bersejarah Masjid Al-Karomah adalah mimbar masjid dan beduk. Keduanya dibuat dengan kayu ulin yang sama dengan tiang penyangga. Mimbar masjid berbentuk khas Kalimantan Selatan yang menyerupai tangga. Pada mimbar tersebut terdapat ukiran khas Banjar dan kaligrafi yang mewakili Islam. Sama seperti tiang dan mimbar, beduk Masjid Al-Karomah berasal dari penyangga rakit yang terbuat dari kayu ulin. Kayu tersebut dijadikan beduk yang masih digunakan sampai sekarang. Beduk tersebut juga memiliki ukiran khas Banjar. Jadi benda bersejarah dari awal masjid ini berdiri yaitu tiang, mimbar, dan beduk. Oh iya, artinya bagian dari tiang-tiang masjid, lalu artinya setelah dibangun masjid, yang namanya masjid itu ada mimbar. Nah, oleh karena itu mimbar inilah dibangun itu untuk menjadi, kata orang sekarang ada podium, ada fokusnya tentunya untuk khutbah, untuk khatib, maka ada mimbar. Nah, mimbar ini pun dibangun bersamaan dengan didikannya masjid. Karena tiap masjid itu ada mimbarnya. Kayunya pun dari kayu ulin juga. Masjid Al-Karomah selalu ramai dikunjungi setiap hari. Tidak hanya masyarakat Kalimantan Selatan saja, tetapi dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pun mempercayai karomah yang terdapat di masjid ini. Beberapa orang meyakini Masjid Al-Karomah selain tempat ibadah juga tempat ziarah karena dibangun oleh para tokoh ulama Kalimantan Selatan. Bangunan awal Masjid Martapura saat ini ada di dalam bangunan utama Masjid Al-Karomah. Bahkan tempat imam pemimpin sholat pertama masih terjaga dengan baik. Sisi sejarah Masjid Al-Karomah menjadikan masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai wisata religius. Karena umumnya mereka yang berkunjung ke Martapura akan menyempatkan diri beribadah di masjid termegah dan tertua di Martapura, Kabupaten Banjar ini. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Riana Anissa, selamat beraktivitas, selalu semangat dan sampai jumpa.